Halo, selamat sore saudara. Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi bersama dengan Yasir Nenek Ama akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan. Informasi pertama akan disampaikan oleh Yasir. Silakan Yasir. Informasi pertama di Kompas Petang, saudara. Mahasiswa di sejumlah wilayah di tanah air kembali melanjutkan unjuk rasa. Di Malang, Jawa Timur, saudara, mahasiswa berunjuk rasa dengan menggelar aksi tiarap massal mengkritik efisiensi anggaran pendidikan. Dengan pakaian serba hitam, saudara, mahasiswa yang menamakan diri mereka Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang. Setelah berjalan kaki, mahasiswa pun melakukan aksi tiarap massal sembari menyuarakan sejumlah tuntutan mereka. Selain mengkritisi efisiensi anggaran pendidikan, aksi mahasiswa ini juga mengkritisi program makan bergizi gratis dan komposisi kabinet Prabowo Gibran. Unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah, saudara. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Semarang Raya ini menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Semarang, saudara. Sebelum menuju ke Balai Kota Semarang, mereka melaksanakan aksi long march dan salah satu tuntutan mahasiswa adalah menolak efisiensi anggaran pendidikan yang menurut mereka akan berdampak pada kenaikan biaya kuliah. Di depan rumah kita, kawan-kawan. Di sinilah tempat kita dukung, kawan-kawan. Menjaga pendidikan. Sendiri kamu ada, siap Farel. Wah, menjaga pendidikan. Yang begitu kejam, kawan-kawan. Efisiensi mahasiswa 306,700. Tuntutan hari ini tentu kita melihat bagaimana efisiensi anggaran salah satunya yang kita lihat memang berdampak pula kepada ranah-ranah pendidikan, sehingga daripada itu salah satu tuntutan. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lain, salah satunya makan bergizi gratis gitu. Yang hari ini kita rasa perlu direposisi dan juga perlu diperhatikan dan juga dievaluasi kembali bagaimana apakah makan bergizi gratis ini akan berdampak dan juga memiliki nilai positif untuk rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang lawan. Hidup rakyat Indonesia. Sekali lagi, Pak. Unjuk rasa aliansi mahasiswa juga digelar di Bangka Belitung, saudara. Gabungan mahasiswa ini menyuarakan tuntutan mereka di depan gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung. Mahasiswa ini menolak adanya efisiensi anggaran pendidikan yang berdampak pada uang kuliah mereka. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) menggelar aksi unjuk rasa Indonesia Gelap. Masa kritik kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran berdampak pada mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar kuliah terancam tidak bisa melanjutkan kuliah hingga wacana biaya uang kuliah tunggal yang naik. Terkait dengan efisiensi anggaran ini, 3-4 hari yang lalu kita menerima kabar yang cukup sedih mungkin untuk teman-teman mahasiswa sendiri, terutama terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan. Terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600.000 mahasiswa yang ada di Indonesia terancam, 600.000 mahasiswa penerima KIPK di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang kiranya kurang inkonsisten dari pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Tak hanya di Jakarta, di Surabaya, aksi unjuk rasa diwarnai kericuhan. Pengunjuk rasa menilai evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dinilai merugikan rakyat.
Massa meminta pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran pendidikan. Ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar. Merespons tuntutan mahasiswa, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan pemerintah tidak memotong anggaran beasiswa ataupun operasional perguruan tinggi. Informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar dan Presiden bilang ini tidak boleh dilakukan. Unjuk rasa mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap dilakukan untuk mengkritisi pemerintah atas kebijakan efisiensi anggaran pendidikan, padahal pemerintah berkeinginan mencetak generasi emas tahun 2045. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau bagaimana jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah yang hingga saat ini saudara masih berlangsung. Kita sapa ada dua jurnalis Kompas TV, ada Gina Wirana di Semarang, Jawa Tengah dan ada Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur. Saya ke Gina Wirana dulu di Semarang, Jawa Tengah. Tadi mahasiswa sudah berkumpul untuk menyuarakan aksi mereka. Kondisi saat ini seperti apa? Ya, baik, untuk kondisi saat ini di depan gedung Provinsi Jawa Tengah ini masih terlihat kondusif. Perlu diketahui tadi bahwa ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Kota Semarang ini berkumpul pada jam 2 siang di sekitar Jalan Pahlawan. Kemudian pada jam setengah 3 sore mereka melakukan long march sambil membawa tuntutan masing-masing. Kemudian saat ini sendiri ini masih berlangsung demo mahasiswa yang dilakukan di depan gedung Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk sampai saat ini masih berlangsung damai begitu, tidak terlihat adanya tanda-tanda kericuhan. Namun memang dari siang tadi ini terus digaungkan dan disuarakan tuntutan-tuntutan di depan gedung Provinsi Jawa Tengah. Adapun tuntutan dan juga yang diisukan pada hari ini adalah mengenai mereka menolak adanya efisiensi anggaran. Utamanya mahasiswa ini menuntut bahwa efisiensi anggaran, utamanya pendidikan ini akan berdampak kepada biaya UKT yang semakin mahal. Apalagi saat ini juga banyak sekali isu-isu mengenai adanya PHK di berbagai tempat di Indonesia. Apalagi kemarin juga ada isu mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg yang cukup meresahkan baik dari orang tua para mahasiswa itu sendiri. Sehingga pada sore hari ini mereka menuntut di depan gedung Provinsi Jawa Tengah dan juga menyuarakan tuntutan mereka mengenai ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan efisiensi anggaran, utamanya anggaran pendidikan dan juga kesehatan, seperti itu. Kemudian Gina Wirana, kalau kita lihat ini kan massa cukup banyak, bagaimana dengan pengamanan dan apakah sudah dapat informasi terkait dengan kapan mereka akan membubarkan diri jika mengacu pada aturan unjuk rasa? Ya, baik, kalau dari pengamanan polisian sendiri sudah dilakukan sejak siang tadi. Ada ratusan personel gabungan polisi yang diterjunkan, kemudian melihat bahwa pengamanan di gedung Provinsi Jawa Tengah ini cukup terlihat secure atau lebih aman daripada sebelumnya, karena kami melihat setidaknya ada 4 pintu di Provinsi Jawa Tengah ini. Dari akses keluar menuju ke dalam ini semuanya ditutup, dan juga polisi menerjunkan setidaknya ada 2 water cannon dan juga personil polisi gabungan. Kemudian kita juga melihat adanya alat-alat untuk mengurai massa seperti barikade, seperti itu. Kemudian dari Dinas Perhubungan Kota sendiri, di beberapa titik-titik jalan utama atau jalan di kota yang aktivitasnya padat kendaraan lalu lintas ini dilakukan pengamanan seperti itu, adanya rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Simpang 5, seperti dari arah Taman Makam Pahlawan menuju ke arah Simpang 5 ini dibuat satu jalur, sehingga ini cukup lumayan padat lalu lintas yang ada di sini, seperti itu. Kemudian kalau dari sampai yang kami pantau ini tidak ada kemacetan yang berarti, namun memang lalu lintasnya padat. Kemungkinan lalu lintas akan macet ketika jam pulang kerja atau sekitar jam 5 sore. Nah, di mana memang mengacu pada aturan-aturan sebelumnya, ini demo harus selesai atau harus segera masa harus segera membubarkan diri paling tidak ketika
jam 6 sore atau menuju maghrib seperti itu. Itu adalah batas aturan yang biasanya selalu diterapkan ketika terjadi demo di depan Provinsi Jawa Tengah. Namun dari prediksi kami, massa masih belum ingin membubarkan diri jika tuntutan-tuntutan mereka belum didengarkan atau tidak mendapat kepastian dari pihak yang berwenang, seperti itu. Massa dari mahasiswa masih bertahan untuk menyuarakan aksi mereka di Semarang, Jawa Tengah. Kita pantau. Lalu seperti apa di Malang, Jawa Timur, saudara? Kita sapa jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara. Bagaimana update kondisi aksi unjuk rasa mahasiswa di sana, Hilda? Ya, selamat petang ya, dan juga saudara. Hingga saat ini itu artinya sudah 3 jam berselang begitu sejak aksi demonstrasi dimulai pada pukul 1 siang tadi di depan gedung DPRD Kota Malang. Saat ini hujan turun sangat deras begitu di Kota Malang, tepatnya di lokasi demonstrasi. Namun memang massa masih bertahan begitu untuk meminta kepastian kepada perwakilan 7 fraksi DPRD Kota Malang dan juga pimpinan DPRD Kota Malang, serta tadi ada juga Kapolresta Malang Kota. Mereka menyuarakan keresahan mereka terkait sama seperti teman-teman mahasiswa yang berada di daerah lain. Tadi mereka juga menyoroti soal penuntutan agar anggaran pendidikan tidak dipotong karena dikhawatirkan bisa berdampak pada biaya UKT mereka. Mereka juga menyuarakan akan sulitnya mencari pekerjaan. Tadi mereka juga menyoroti komposisi kabinet pemerintahan yang dirasa gemuk. Dan tadi massa juga menyoroti soal bagaimana makan bergizi gratis ini sebaiknya dihentikan begitu karena dinilai tidak tepat sasaran dan juga menghabiskan anggaran. Nah, tadi sebenarnya ya, dan juga saudara, audiensi itu akan dilakukan di halaman area gedung DPRD Kota Malang. Namun karena banyaknya massa, mahasiswa dan juga tidak terlalu luas begitu ya. Jadi meskipun hujan deras, maka audiensi dipindah tepatnya di jalan raya yang berada di depan gedung DPRD Kota Malang. Nah, saat ini jalan masih ditutup, ada mulai dari Jalan Majapahit sampai Jalan Kertanegara karena memang belum bubar begitu ya, masih banyak mahasiswa yang masih berada di sini dan mereka tadi juga mengkritisi dan meminta agar DPRD Kota Malang yang dianggap sebagai perwakilan mereka begitu untuk ikut menyuarakan keresahan-keresahan mereka. Begitu ya, Cik. Hilda, kemudian apakah tuntutan yang mereka suarakan ini sudah diakomodir oleh pemerintah setempat dan jika tidak, adakah rencana mahasiswa ini untuk turun lagi ke jalan untuk melakukan unjuk rasa? Ya, Yasin dan juga saudara, memang tadi demonstrasi berlangsung cukup panas begitu ya. Selain mereka berorasi, mereka melakukan aksi tiarap massal begitu, menggambarkan kondisi masyarakat yang saat ini merasa tiarap begitu, kesusahan dalam kondisi Indonesia saat ini. Mereka juga menuntut agar suara-suara mereka disampaikan, termasuk seperti tadi ketakutan anggaran pendidikan ini dipotong, dan tadi juga dijawab begitu oleh anggota DPRD Kota Malang bagaimana anggaran pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Malang. Namun tetap saja mahasiswa meminta agar aspirasi mereka ini disampaikan begitu ke pimpinan pusat. Dan memang ini tadi begitu banyak mahasiswa yang turun ke jalan karena sejak kemarin begitu tagar untuk ikut turun ke jalan dari berbagai BEM Malang Raya, perwakilan masyarakat sipil ini sudah disuarakan agar hari ini bersama-sama turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan-keresahan yang sama yang disuarakan oleh mahasiswa-mahasiswa lain di luar daerah Malang. Ya, Sir. Terima kasih Hilda Nusantara atas informasinya dari Malang, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada Gina Wirana yang menginformasikan situasi terkini terkait dengan aksi unjuk rasa mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah. Usai jeda, saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi sebuah video yang menunjukkan aksi dugaan pemerasan kepada pasangan muda-mudi di dalam laga Persija Jakarta versus Persib Bandung viral di media sosial. Tanggapi tagar kabur aja dulu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan jangan buru-buru kritik Presiden Prabowo Subianto. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum.